adalah pedagogiknya. Jadi PCK itu terdiri atas apa aja? Pedagogik, konten, knowledge G. Jadi dia terdiri atas ini Bapak Ibu. Jadi dia nanti ada uji kinerja, UKIN yang bagi gelombang 3. Kalau retaker Bapak Ibu dia tidak ada lagi UKIN karena sudah lulus. Jadi kriterianya ini yaitu ada SJT 10 soal, pedagogi konten knowledge ada 50 soal. Dan satu lagi adalah studi kasus. Jadi Bapak Ibu yang retaker, saya ingatkan itu nanti buat juga studi kasus uraian. Nanti diupload saat UKIN kayak kemarin. Kemarin orang Ibu ada upload UKIN yang retaker kan Bu? Studi kasus. Nah, jadi ini nanti yang retaker juga menyiapkan yang namanya studi kasus. Ini awal supaya, jadi studi kasus itu masuk kemana? Tadi ada pertanyaannya. Dia masuk ke dalam uji pengetahuan, tapi studi kasusnya termasuk uraian. Jadi nanti kayak berupa file di-upload. Dan ya UKIN portofolio inilah dia, yaitu tentang portofolio yang ada 6 poin. Dan nanti saat UKIN itu juga ada batas waktunya. Itu sih memperkenalkan untuk apa sih yang bagi gelombang 3 mungkin masih bingung. Jadi dalam uji kinerja itu ada RPP, nanti proses pembelajaran, portofolio. Dan di studi kasus dia diupload, tapi studi kasus ini masuk ke dalam uji pengetahuan. Itu ya Bapak Ibu singkat untuk ini. Ada pertanyaan tentang ini biar kita lanjut ke soal pembahasan. Jadi di uji kinerjanya nggak ada studi kasus gitu pula masuk di UP. Bagaimana Bu? Bisa diulangi? Studi kasusnya masuk UP ya, bukan di UKIN. Jadi nanti untuk saat kita UKIN itu kan ibu-ibu kan nanti buat video pembelajaran, ada RPP, ada portofolio. Portofolio itu yang 6 poin, ya kan? Dan satu lagi dia ada upload studi kasus. Contoh studi kasus sudah kami share dan itu dipersiapkan di-upload saat uji kinerja. Tapi penilaiannya ini di luar. Nah, setelah itu ada nanti tanggal UP. UP itu kan yang tertulis cuma ini SJT dan PCK. Iya. Apa tuh SJT, Bu? SJT itu Pak kayak kita P3K dia ke arah kepribadian dan sosial Pak. Sosial, kultural dan manajerial ya? Iya Bu. SJT dia beda, dia kayak kepribadian dan sosial kita. Kepribadian kita menghadapi misalnya siswa, guru, rekan, apa sih yang harus kita lakukan, ambil tindakannya gitu. Sosial misalnya di daerah lingkungan kita, misalnya ada banjir, sesuatu apa yang harus kita lakukan sebagai guru gitu Bu, SJT. Nah yang tadi simulasi kita hari ini itulah dia SJT. Soal SJT maka di bimbel NGL itu dipisahkan karena SJT itu Bapak Ibu nilainya nggak ada salah benarnya, dia punya bobot tertinggi 5, bobot terendah dia 1 gitu. PCK penilaian UP. SJT. PCK Bu. Kalau dia PCK baru salah benar. Jadi nanti saat pembahasan mungkin nanti akan dibahas oleh Bu Rianti tentang SJT ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Bu, ada pertanyaan. Bu Apri mau nanya. Boleh Bu. Nah, untuk mohon kejelasannya tadi kan studi kasusnya itu diupload di UKIN Bu atau nanti di UP? Di UKIN Bu, di UKIN, upload di UKIN. Tetap diupload di UKIN. Iya, studi kasusnya, diupload. Bu, kami kan tapi penilaian masuk di UP ya gitu gak Bu? Iya, tapi penilaiannya sebagai nilai tambah di UP. Di UP. Ibu, kami kan ini banyak ada yang retaker ini cuma uji doang. Jadi kami masih membuat studi kasus itu. Betul. Iya Bu, ini kami kan kemarin waktu bulan 12 itu ada retaker yang kami sama-sama belajar. Mereka kami sarankan bersama membuat studi kasus yang harus diupload Bu, studi kasus saja. Tapi yang untuk portofolio
pembelajaran orang ibu nggak upload gitu. Jadi nanti uploadnya khusus di bagian studi kasus bagi retaker. Bu, Terus bertanya, Bu. Bu Admin, Ya, nah studi seperti ini. kasusnya ini ada linknya tersendiri di UKIN ya Bu? Iya, Atau ada. Nanti dibuka oleh ya, GTK saat udah mendaftar. Nanti kita ada LMS link yang dikasih untuk mengupload. Ada. Berarti untuk yang UP khusus studi kasus saja cuman Bu ya tugasnya. Iya, betul Pak. Studi kasus Terima aja. kasih, Bu. Iya, studi jadi kasus udah. kemudian dengan Mau dengan bertanya? soalnya PCK dengan SJT itu SJT. Iya, SJT dan PCK inilah yang nanti kita pakai aplikasi saat UP dengan LPTK yang nanti ikut mengawasi Bapak Ibu. Nanti kan ada simulasinya. Jadi sudah dapatlah gambaran retaker itu tetap menyediakan studi kasus. Berarti studi kasusnya nanti ada, Bu ya. Kalau yang Ibu Satu, Bu. Admin, Ibu Apri, kalau yang retaker itu yang gimana ya Bu? Saya kurang ngerti. Iya, oke. Retaker itu Bapak Ibu yang harus berjuang kembali saat pengumuman, dia hanya lulus UKIN, Bu. Jadi saat pengumuman itu nanti ada keterangannya. Kalau lulus dia namanya lulus UKM PPG gitu kan pada cek kelulusan. Tetapi kalau dia tidak lulus nanti tidak lulus uji pengetahuan. Maka ketika dia tidak lulus uji pengetahuan, maka statusnya disebut retaker, itu kembali merebut haknya supaya lulus gitu. Retaker. Retaker. Oh iya, Bu. Itu kembali tag itu mengambil kembali haknya supaya dia lulus dengan berusaha ya belajar. Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama seorang guru, pasti kita mau semuanya berhasil. Bapak Ibu semua mendapat gelar GR. Nanti ada gelarnya Bu, Bapak kalau sudah lulus ada gelar GR-nya. Ibu Apri mau tanya. Boleh tanya, Bu? Boleh Itu Bu, untuk ya. uji kinerja UKIN ini berapa lama Bu diberi waktu kita mengupload atau menginikan RPP, baik itu video, portofolio? Nah, jadi Bapak Ibu, saran saya untuk RPP ini jangan yang baru dibuat supaya nggak pusing. Gunakanlah RPP saat kita PPL, tetapi yang sudah direvisi oleh dosen, yang sudah diperbaharui. Pasti kan lebih baik. Kan kalau ketika kita siap PPL itu kan ada revisi RPP sebelum apa kan. Nah, jadi tapi videonya diambil baru, video pembelajaran, jangan yang sudah pernah diupload di YouTube. Itu kadang kalau ketahuan itu bisa buat gagal UKIN. Jadi buatlah video yang baru, karena untuk mengupload cuma 2 hari dikasih kesempatan. Jadi nanti kalau udah ada jadwal UKIN, ambil aja videonya, nggak apa-apa, kan nggak tahu mereka. Ini video baru. Bu izin bertanya, Bu. Oh iya, Bu. Ya, Studi boleh, kasus Bapak. itu kapan diberikan sama kami linknya untuk mengupload, Bu? Oh, nanti pas saat UKIN itu keluar, Pak, ada jadwal untuk upload UP. Biasa kami dapat informasi, kami akan membantu Bapak Ibu mengingatkan. Terima kasih. Iya, terkadang LPTK sendiri terkadang tidak menginfokan, terkadang lambat. Maka biasanya kalau kami dapat info cepat, langsung kami, Bapak Ibu langsung kami suruh cepat memproses. Bu Admin mau nanya lagi nih. Boleh, Bu. Itu kan nanti di UKIN mengajar ya? Ada video mengajar. Ada, Bu. Iya, ini ada video. Ini ada RPP video. Mana bertambah? Yang apakah ditentukan materinya dari LPTK atau gimana? Atau kita sendiri yang menentukan kelas Enggak, berapa atau lanjutan dari materi? Materinya biasanya disesuaikan, misalnya Bu semester ganjil ya, sesuaikanlah semester ganjil. Orang Ibu yang menentukan materinya, nggak ada yang ditentukan oleh guru PAMU, nggak ada. Sebisa orang Ibu yang mana yang bisa dikuasai. Ibu mau tanya lagi. Kalau misalnya ngambil semester 1 gimana, Bu? Ya ini kita semester 2 ya. Iya, seandainya ngambil materi yang lalu bisa nggak? Kalau sebaiknya disesuaikan sih Bu semester 2-nya. Nah, berarti RPP itu ya Bu Admin ya, sebenarnya RPP yang terbaru lagi kan kalau semester 2 nih.
yang Iya. untuk di-upload. Iya, modul Ah, ajarnya yang baru lagi. Iya, semester Bilang 2. istirahat. Maka ini kan PPL-nya orang ibu pasti kan buat materi semester 2 kan sama guru Iya. pamongnya kan. Ya. Nah, jadi itu aja nanti. Jadi harus disesuaikan misalnya UKIN-nya nanti keluar di bulan 2. Jadi sesuaikan materinya, tapi materi itu belum sampai pun nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu pilih materi yang semester 2 gitu. Bu, mau Videonya nanya yang nih, Bu. terbaru jadinya ya. Iya, iya Videonya. Bu, yang Bu, semester Bu admin mau nanya. boleh Bu. Ya, ini kan ada studi kasus. Heeh. Studi kasus ini kira-kira ada kriteria tidak untuk Ada, ketuntasannya? ada Bu. Misalnya kata-katanya harus berapa, terus sesuai dengan materi kita atau tidak gitu loh. Ada tidak kriterianya? Ada Bu, ada betul. Ini ada ketentuan dalam pembuatan laporan studi kasus. Ini nanti saya share, lihat. Ini nampak Bapak Ibu? Nampak. Nampak ya. Nanti kalau diperlukan kami letak di link. Jadi ketentuan dalam membuat laporan studi kasus ini ada laporan yang ditulis berdasarkan kasus pilihan peserta didik yang ditemukan selama praktik pembelajaran. Yang kedua berdasarkan pengalaman sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Yang ketiga, laporan studi kasus itu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah deskripsi studi kasus. Ini permasalahan apa yang mau Bapak Ibu uraikan. Ini 100 sampai 150 kata. Yang kedua, ini ada analisis situasi 200 sampai 250 kata. Yang ketiga, dari masalah itu kan kita harus ada solusinya Bapak Ibu, misalnya dalam meningkatkan motivasi belajar. Pasti kan ada langkah yang mau kita buat. Jadi langkah itu 250 sampai 300 kata, dan terakhir kita evaluasi, bagian evaluasi refleksi kita itu Bu, ada ketentuan. Bu Apri, boleh nanya lagi? Boleh Ibu. Iya kan ini ada aturannya toh sampai berapa kata gitu. Nah kalau misalnya kalau saya hitung dari pertama sampai terakhirin evaluasi sekitar 800-an lebih ya, saya sudah hitung-hitung. Cuman kalau nggak bisa harus pas 800 atau bisa lebih. Jangan lebih Bu, dia harus sesuai. Jadi Bapak Ibu bisa menghitungnya, dia bukan kumulatif seluruhnya. Misalnya di deskripsi 100 sampai 150 kata. Kalau Ibu 120 cari aja di Google, itu kan bisa mencari jumlah suku kata, masukkan yang Ibu buat di Word. Cara gampangnya buat di Word, Ibu masukkan udah berapa ya katanya gitu kan. Dia nggak boleh jadi jangan dikumulatifkan, dia per poin lihat berapa harus jumlah katanya gitu. Bu, penilaiannya gimana Bu? Skor-skornya gitu loh. Penilaian untuk studi kasus Bu? Iya. Nah, kalau studi kasus ini haknya guru pamong Bu yang menilai, dosen. Jadi penilaiannya itu di UP itu dianya ada studi kasus. Yang pertama ujian tulis itulah SJT dan PCK. Maka Bapak Ibu studi kasus ini agak lebih bagus kalau bisa, memang dia untuk menambah nilai saat ujian tertulis gitu. Misal nih Bu, misal di bagian A itu, misal di bagian A ini kan deskripsi studi kasus, terus kata-katanya itu 100 sampai 150 kata. Seandainya lebih gitu. Pertanyaan saya juga. Jangan Bu, jangan lebih. Kan saya bilang nggak boleh. Pokoknya di antara itu, di antara 100 dengan 150. Iya. Oh gitu. Kurang juga boleh. jangan ya. Jadi minimalnya 100, maksimalnya 150. Kalau nggak nyampe 150, misalnya 140 boleh. Boleh tapi gitu ya. Tapi jangan lebih dari 150. Iya. Nggak boleh juga kurang dari 100. Iya, betul. Jadi kita jangan mengkumulatifkan katanya. Jadi analisis situasi ini beda lagi kan? 200 sampai 250 kata. Jadi nggak boleh kurang dari 200. Jadi yang menilai ini Bu, yang untuk studi kasus ini berarti dosen pembimbing kita dengan guru pamong ya? Iya Bu, dosen pembimbing. Bukan dari Jakarta? Bukan. Jadi inilah nilai poin tambahnya Bapak Ibu. Oh, nilai penambah ya? Jadinya kemarin kalau bimbel kami kemarin memang kami suruh buatlah
studi kasus yang memang dia bagus dan dia bagusnya gimana ya? Ada alternatif solusinya di sini nampak dari permasalahan, apa sih solusinya dan evaluasinya seperti itu. Dan alhamdulillah mereka lulus 100% Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu juga nanti lulus, kita diskusi sama-sama supaya Bapak Ibu bisa lulus. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Bu Apri, Jin, Boleh, itu Bu. studi kasusnya kita tuh maksimal ada batasan banyaknya studi kasus atau gimana? Misalnya Satu aja, Bu, Jumlahnya satu. keseluruhan dari A sampai D. Satu aja studi kasusnya. satu aja ya. Satu. Dan studi kasusnya itu ada penanggalannya gitu, Kak Bu, misalnya sebelum Iya, kegiatan saat mungkin PPL, Bu, nggak ada. Kalau UKIN kan portofolio sebelum PPG. Kalau saat studi kasus boleh saat ditemukan saat PPL boleh dimasukkan ke studi berarti kasus. waktunya fleksibel aja berarti. Iya, Bu, tapi ya. waktunya nggak masalah. Tapi kayaknya nggak pala dimunculkan waktunya. Yang penting permasalahan Bapak Ibu saat ini aja sih. Proses pembelajaran, misalnya motivasi, gaya belajar, itu kan sebuah kasus kan. Tadi Bu Apri sempat ngasih tahu ada semacam aplikasi untuk menghitung banyaknya suku kata. Apa tadi namanya ya? Cari aja Bu di Google itu menghitung suku kata secara online, itu nanti akan Ibu copy dari yang Ibu buat nanti di jumlahnya. Menghitung suku kata. Kita ke soal ya Bapak Ibu, kita Oh, iya. bahas ya. Iya, Ya, tanya ini Bu, kalau Bu admin boleh nanya lagi tidak? boleh Bu. Nah, UKIN itu menilai siapa Bu? Dosen pembimbing kita kah? Termasuk Penilai UKIN. ya. Oke, UKIN iya, pembimbing, enggak pembimbing kita Bu, tapi dari LPTK kita saat PPG, karena Iya. pembimbing, dosennya di rolling Sambung gitu. sama- Yang penting dari LPTK saat kita PPG. Bu, nanya lagi ya. Evaluasi tadi berapa kata, Bu? Evaluasi studi kasus. Evaluasi Nanti dicek. dia tadi Bapak berapa ini ya tadi? Oke, tunggu ya, saya kembalikan. Sesuai mapel Coba kita scroll kan ke atas. Bu? Iya Bu, Aku bebas. disesuaikan dengan materi Ibu. Evaluasi 100 sampai 150 kata. Oh iya, Tapi Bu, 100. Terima kasih, Bu. tapi Bu, Iya, iya. Ibu kan Bu Apri, Iya Bu. contoh yang Ibu Apri sudah kirim ke kita itu, saya hitung 850 keseluruhan dari mulai A sampai D. Yang ketetapannya itu berapa, Bu? Kalau dihitung dari pertama itu sampai D. Maksudnya Iya, jumlah Bu. keseluruhan suku katanya. Yang penting Bu, jangan dihitung per semuanya gitu. Maksud saya karena dia beda-beda gitu kan. Iya, berarti Alternatif per item beda ya? Iya, beda per item karena dia beda-beda lihat. Cuman evaluasi kan 100 per 150 kata. Jadi dia per poin. Iya. Nah, jadi untuk yang C alternatif solusi dia mulai dari 250. Berarti minimalnya itu 250 sampai 300 kata. Jadi setelah itu ini situasi 200 berarti minimalnya itu 200 harus mencapai katanya. Jumlah katanya harus 200 sampai. Ini nanti saya share ya filenya Bapak Ya, Ibu Bu. di info. Iya, Ibu, minta tolong di-share aja supaya bisa Iya, dipelajari. nanti saya upload. Iya, jadi bisa bahan bacaan Bapak Upload Ibu. di grup. Iya. Oke, terima Oke. kasih. Iya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Oke, kita masuk pembahasan simulasi semalam ya. Bapak Ibu, di sini saya ada rekan saya, Bu Rianti dan Bu Yayu. Saya mulai dulu di awal. Soal nomor 1. Nah, ya. Kita di sini sama-sama belajar. Kalau ada yang mau ditanya ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama untuk mensukseskan UKM PPG Bapak Ibu. Suara saya. Belum kita mulai dengan Halo Bu Apri, bisa dengar suara saya? Halo. Halo Bu, ada lagi yang mau Bu ditanya? Apri. Bisa Ibu, bisa kedengaran. Lanjut Bu ya itu. Ini tadi Bu Rianti nanya
dijelasin dulu cara masuk ujiannya gitu Ibu atau Bu Rianti yang jelaskan gitu biar nggak ada jadi problem lagi sama peserta gitu. Kalau ada simulasinya Bu. Bu Rianti, Bu Rianti sudah join? Sudah. Halo Bu Rianti. Sudah Ibu. Nah, Ibu jelasin ini ya Bu Apri. Bu Apri, Bu Rianti biar jelasin dulu cara ujiannya ya, biar nggak kewalahan kayak tadi teman-teman banyak yang kesusahan masuk udah bolak-balik login juga masih. Ini baru bisa masuk nih Bu. Iya, Bapak Ibu, untuk aplikasi kami memang kami mohon maaf lah jika susah masuk, itu kan memang webnya itu web yang sangat, kalau bisa kami bilang sangat murah, memang untuk membantu Bapak Ibu untuk mensukseskan. Terkadang itulah dia rebutan, entah loginnya, terkadang aplikasinya ini banyak dipakai orang semua, maka kalau ada kendala uang paspor, tolong di japri adminnya biar membantu mereset, biar bisa masuk. Tapi kalau didiamin kami memang nggak tahu Bapak Ibu, maka bisa me-WA Bu Rianti, Bu Yayu, saya jika memang ada kendala, tolong di screenshotkan juga, munculkan NISN-nya biar bisa kami cepat meresetnya gitu. Itu sih saran saya. Kalau mau masuknya kan itu oke, kita lihat ini Bapak Ibu mau cara masuknya sebenarnya ini bentar ya. Kita ambillah dulu misalnya ini. Misalnya ini kita ke siswanya ya, Bapak Ibu mau Oke, jadi setiap hari kode kelas itu berbeda Bapak Ibu, tetapi untuk di NISN itu masukkan yang sudah ada NGL-nya. Nah, ini saya pakai yang 2016, NGL 2016, yang ini adalah passwordnya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Setelah itu Halo Bu Apri. Ya, Bu. Sepertinya tidak muncul di layar. Oh, nggak muncul ya, Bu? Iya. Iya Bu, nggak ada muncul di layar sementara Bu Apri menjelaskan. Tetap soal ini. Oh, iya. Bentar ya. Cuma soalnya yang muncul Bu. Di Soal share screen-nya muncul ya? di itu. Ke situnya nggak muncul ya. Soal muncul ya. Masih Soal yang masih tadi muncul. Bu, yang penilaian studi kasus Ini screen nggak share. muncul. Screen share. Masih Belum. soal Bu, masih soal ini. Masih yang pedagogi. penilaian studi kasus tadi enggak? Loh, saya Nggak penilaian studi muncul kasus. Bu. Ini masih soal ya? Masih soal Bu. Si Tempat saya soal masih yang soal. muncul. Berarti agak Loh, saya Atau di stop share dulu, Bu. ya. Ya, saya stop dulu. Ya, stop share baru Ibu tampilkan yang Iya. Pak, kenapa masih ini aja ya? Oke. Saya masih student login. Iya, yuk ya. Jaringan saya mungkin kurang apa. Saya keluar dulu, Bu. Nanti masuk lagi ya. Iya. Halo, Bu. Iya, Bu. Jaringan saya agak kurang bagus. Sini masih student login. Jadi saya keluar dulu bentar, nanti saya masuk lagi ya. Ya, Bu. Ya Bu ya. Nah. Sambil menunggu Bu Yayu ya, Bu Apri. Oke, Bu, saya ambil alih dulu ya. Saya ambil alih dulu menunggu Bu Yayu. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saat guru mengajar di kelas, didapati siswa pertukaran dari negeri lain dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Salah satu siswa tidak ingin bicara dengannya karena merasa tidak mahir dalam bahasa Inggris. Maka yang perlu dilakukan guru dalam hal tersebut. Nah, di sini kita dalam PCK, Bapak Ibu, harus tahu keywordnya. Di sini ada siswa pertukaran dari negara lain yang berkomunikasi dengan bahasa. Ada satu siswa. Ini tidak banyak. Ada satu siswa yang tidak ingin bicara dengannya karena merasa tidak mahir.
Maka apa yang perlu dilakukan guru? Berarti kalau dilakukan berarti berupa tindakan ya, Bapak Ibu. Jadi kita lihat optionnya A, meminta siswa yang merasa tidak mahir untuk mengajari siswa dari negeri lain dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Bapak Ibu kalau seperti inilah bagaimana? Kalau dia yang A, sedangkan di sini yang di dalam soal, jangan kita lihat konteks soal. Di dalam soal itu dia yang dibahas adalah dalam bahasa Inggris, ya kan Bapak Ibu? Sedangkan di sini sudah diganti dia dalam bahasa Indonesia. Maka ini kurang tepat. Yang B, membimbing siswa supaya menghargai dan belajar berkomunikasi dengan siswa dari negeri lain yang menggunakan bahasa internasional. Nah, di sini tindakan kita sebagai guru ya kita harus membimbing siswanya supaya menghargai dan juga bisa menggunakan bahasa internasional. Bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Oke, maka ini yang tepat. Kalau yang C kita lihat meminta guru bahasa Inggris memperbaiki model pembelajaran dengan percakapan bahasa Inggris. Karena dianya satu, meminta guru bahasa Inggris dan memperbaiki model, berarti kan ini nggak banyak siswa yang nggak bisa, hanya salah satu siswa. Berarti kan tidaklah perlu gurunya untuk langsung memperbaiki model pembelajaran, kecuali itu 80% siswanya nggak bisa bahasa Inggris. Yang D, meminta siswa yang tidak mahir bahasa Inggris untuk melakukan les bahasa. Meminta siswa kan bukan berarti tindakan. Tindakan guru itu kan membimbing. Iya, makanya kurang tepat. Yang E, memberikan kekurangan nilai. Nah, ini kita tanpa memberikan langsung kekurangan nilai pada aspek sikap sosialnya. Itu juga tidak boleh. Makanya jawaban yang tepat B, Bapak Ibu. Ada tanggapannya untuk soal nomor 1? Paham Bapak Ibu? Biar lanjut ke soal berikutnya. Paham, Bu. Paham ya, oke. Lanjut. Bu Yayu, bisa nomor 2, Bu Yayu? Lanjut nomor 2. Iya, kita lanjut ke nomor 2. Dengar suara Bu Yayu? Iya, Bu. Dengar. Oke, halo. Iya, Bu Yayu dengar. Ya. Bisa nomor 2, dengar, Bu? Yayu? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bergabung Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita sama-sama belajar dan sharing ya Bapak Ibu. Karena semua Bapak Ibu di sini semua pintar-pintar dan hebat-hebat semua. Iya. Pada abad 21 literasi sains penting dalam menghadapi berbagai tantangan di era global. Kemampuan literasi sains digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat laporan hasil penelitian. Sebagai contoh, cahaya memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan tanaman. Tujuan pembelajaran biologi yang relevan agar siswa mampu melatihkan literasi sains pada fenomena ini adalah yang A itu meminta siswa yang diberikan kepada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan akibatnya siswa dapat memasangkan kedua aspek tersebut. Nah, ini nggak sesuai ya. Kenapa nggak sesuai? Yang di atas itu kan yang perlu kita garis bawahi itu di literasi sainsnya itu mengumpulkan data, menganalisis data, membuat laporan hasil penelitian. Ini kan kinerja ilmiah ya atau kerja ilmiah ya. Nah, di situ proses kerja ilmiah, dan kerja ilmiah itu berupa keterampilan praktikum di situ ya. Jadi ini nggak sesuai dengan konteks yang di atas.
Hilang suaranya Ibu Yayu. Ya, enggak ada suaranya Bu Yayu. Mungkin di jaringan tuh. Jaringan Bu Yayu ya Bapak Ibu. Kemampuan bentar. Ya, ada suaranya, Bu. Pak Oke, Rijal. saya ambil alih Bapak Ibu. Ya, Bu. Dalam keterampilan abad 21 di sini dia kan ini keywordnya kemampuan literasi sains digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data. Jadi apa sih tujuan pembelajaran yang tepat? Jadi kita lihat yang A diberikan faktor yang mempengaruhi. Di sini bisa nggak kita menyesuaikan dengan soal ini? Dia diberikan hanya beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanam dan akibatnya siswa dapat memasangkan kedua aspek. Berarti hanya berupa pengetahuan. Literasi aja diberikan beberapa faktor. Berarti kan hanya literasi, sedangkan di sini hanya literasi kognitifnya aja. Dalam proses pengumpulan data untuk option A ada atau enggak Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tepat, iya. Yang B diberikan kesempatan bekerja sama dalam kooperatif. Siswa dapat saling menyampaikan gagasan. Nah, dalam abad 21 ada 4 kompetensi Bapak Ibu. Abad 21 itu ada 4 kompetensi. Yang pertama ada yang tahu Bapak Ibu apa? Yang pertama adalah berpikir kritis. Critical thinking. Iya, berpikir kritis. Kolaborasi. Iya. Jadi Bapak Ibu harus ingat dalam abad 21 itu namanya critical thinking kalau bahasa Inggrisnya ya. Ada abad 21 itu ada 4C yang harus dikuasai oleh siswa. Communication. Iya betul Bu. Critical thinking. thinking. Ya, jadi nomor 1 ini critical Komunikasi, kolaborasi. Iya, jadi inilah yang mau kita lihat. Oke, berpikir kritis. Yang kedua itu ada kreatif. Kreatif ini biasanya dia identik dengan ide, menyampaikan ide atau gagasan. Yang ketiga, komunikasi berarti menyampaikan. Yang keempat adalah Kolaborasi. Iya, Bapak Ibu. Jadi di sini yang B collaboration ya kan. Jadi yang B ini diberikan dia menyampaikan gagasan, berarti masuk ke dalam mana Bapak Ibu? Kreatif. Menyampaikan gagasan mengenai cara pertumbuhan. Menyampaikan gagasan dia. Hanya menyampaikan berarti Komunikasi. Komunikasi. Ya, komunikasi. Berarti ini masuk ke dalam abad 21 yaitu komunikasi. Itu. Ya. Komunikasi. Iya, diberikan permasalahan jika tanaman tidak mendapatkan cahaya, siswa dapat memecahkan masalah dengan menerapkan konsep pertumbuhan dan tanaman. Kalau seperti ini, berarti dia kemana Bapak Ibu? Komunikasi. Berpikir kritis. Iya, memecahkan masalah. Kritis. Mendapatkan cahaya. Bapak Ibu, keyword dalam berpikir kritis itu adalah memunculkan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu kalau diubah mapelnya lain, ada memunculkan pertanyaan, ada permasalahan, ada yang mau dibahas, itu memunculkan pertanyaan, itulah dia masuk ke dalam berpikir kritis. Kadang dia Selanjutnya D, diberikan kesempatan membaca materi tentang proses pertumbuhan. Siswa dapat membuat ilustrasi. Pertumbuhan tanaman. Membuat ilustrasi pertumbuhan tanaman. Berarti dia Kreatif membuat ide. ide. Kreatif. Iya, kreatif. Itu ya Bapak Ibu, kreatif. Oke. Kita lanjutkan yang E. Diberi kesempatan para siswa dapat mengidentifikasi masalah, diberikan kesempatan menganalisis dan kenapa yang E lebih tepat? Karena dia sesuai dengan yang mau diminta soal.
apa yang diminta soal yaitu kinerja ilmiah kan Bapak Ibu? Ilmiah. 4C. Iya, kinerja ilmiah dari mana? Dari sini. Dia itu tentang mengumpulkan data. Berarti ketika dia mengidentifikasi masalah, maka dia akan menganalisis datanya. Berarti ini semua literasi sesnya dapat 1, 2, 3, dan 4. Ya kan Bapak Ibu? Tidak salah satu. Ya, Bu. Jadi, 4 Iya benar Bu. semua dalam berpikir kritis, menganalisis data, dalam dia nanti menggambar untuk mengidentifikasi masalah gimana sih prosesnya mengenai pengaruh cahaya, menarik kesimpulan, berkolaborasi, praktikum, dan sebagainya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara nggak ada lah, Bu. Iya. Sementara nggak ada lagi. Kalau Ini itu tenang. iya, kalau ada jelas ini oke, sudah kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya, yuk udah dengar suara saya. Nggak ada ya, Bu? Halo. Oke, saya. Hilang timbul, Bu. Saya jaringannya agak susah. Oke, udah dengar, Bu? Halo. Ya, halo. Mohon izin Bu Admin. Sekarang hilang. Bu Apri. Bu Apri. Iya, Pak. Mohon izin kalau memang Bu Yayu tidak bisa mengakses dengan baik, sebaiknya Ibu admin sajalah untuk menyampaikan. Kasihan juga Bu Yayu kan tenggelam timbul. Oke, mungkin Ya, itu Pak yang Arun, bisa. makasih sarannya Pak Arun. Oke, nomor 3. Lanjut. Dalam melakukan pengukuran, seorang guru melakukan pembelajaran dengan menerapkan pengajaran langsung. Jadi Bapak Ibu di sini ada melakukan pengukuran, ada pengajaran langsung. Apa nama lain pengajaran langsung Bapak Ibu? Ada yang tahu? Direct interaction, Bu. Iya, DI. betul. Nama lainnya adalah direct interaction. Jadi Bapak Ibu harus tahu nanti kalau diubah apa sih direct interaction, itu adalah pembelajaran langsung. Jadi menginginkan siswanya dapat mengukur ketebalan uang logam dengan tepat. Jadi apa sih tujuan pembelajarannya yang paling tepat gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu sintak-sintak dalam pembelajaran direct interaction. Jadi dalam direct interaction itu dia ada beberapa sintaknya. Yang pertama, ada sintak direct interaction itu di sinilah saya buat ya sintaknya. Pertama biasanya menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Menyampaikan tujuan. Ya, bentar ya, saya. Oke, sintaknya. Kan biasanya tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan TP yaitu tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswanya. Yang kedua, demonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Oke. Jadi yang ketiga ada itu nanti ketiga itu ada membimbing pelatihan
Keempat, itu ada mengecek pemahaman. Ini untuk seluruh jurusan sama sintaknya ya Bapak Ibu. Mengecek pemahaman. Bu, TP tujuan pembelajaran kan, Bu? Iya Bu, Ya, betul. tujuan pembelajaran. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang kelima adalah kesempatan latihan lanjutan. Oke, jadi di sini peserta bisa. Jadi kita lihat tujuan pembelajaran yang paling sesuai. Menyampaikan. Di sini yang pertama sudah menyampaikan TP, maka apa yang dilakukan yang A, setelah melakukan eksperimen, siswa dapat menjelaskan cara mengukur ketebalan uang logam. Keyword dari pembelajaran langsung itu Bapak Ibu ada mendemonstrasikan ya Bapak Ibu. Ini keywordnya. Keywordnya itu dia mengamati demonstrasi guru, ini mendemonstrasikan. Jadi dia apa yang dilihatnya demonstrasi guru dulu, baru dia melakukan membimbing pelatihan gitu. Jadi yang A, setelah melakukan eksperimen siswa dapat menjelaskan cara mengukur ketebalan uang. Setelah melakukan, berarti kan di sini siswanya ya tanpa melihat melakukan demonstrasi. Jadi ini kurang tepat. Yang nomor 2, yang B, setelah mengamati demonstrasi, siswa mampu melakukan pengukuran ketebalan uang logam dengan tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengukur ketebalan uang logam dan sesuai dengan sintaknya, yaitu setelah mendemonstrasikan. Dan C, melalui diskusi siswa memberi usulan kreatif. Kalau kreatif dia membimbing pelatihan sesuai dengan yang dilakukan oleh guru, itu kurang tepat. Yang C, yang D, melalui diskusi siswa memberi usulan kritis, ini juga kurang tepat. Dia melakukan pelatihan demonstrasi. Yang E, melakukan eksperimen, siswa melakukan pengukuran. Kalau ini kurang tepat, eksperimennya berupa apa? Maka jawaban yang tepat itu adalah B, Bapak Ibu. B. Ditanyakan. Makanya tidur, yang keluar. Paham Bapak Ibu? Bu, Alhamdulillah mendemonstrasikan. sikit-sikit, Bu. Bu, Berarti mendemonstrasikan tahapan-tahapan memperagakan. Satu-satu Bapak Ibu biar suaranya enggak apa namanya Tabrakan. Iya, tabrakan, enggak dengar saya. Ada jangan ribut tadi. Oke, siapa dulu Bapak Ibu yang mau bertanya? Boleh gantian. Udah Ya, pas Bu. atau bagaimana? Ibu saya, Bu. Iya, Bu. Kata demonstrasi. Demonstrasi itu artinya kan gurunya memperagakan secara langsung, begitu ya, Bu ya? Iya, betul Bu. Itulah dia pembelajaran direct interaction. Gurunya melakukan demonstrasi, Bu. Oke, Bu. Ada lagi? Jadi Bapak Ibu pengalaman kemarin, ini pembelajaran kayak gini, pembelajaran langsung di SD keluar, SMP keluar, SMA, tapi disesuaikanlah materinya ini, indikatornya. Mungkin kalau matematika, dia diubahlah sesuai materi matematika gitu ya Bapak Ibu. IPS, dia disesuaikan, kalau IPA ini, begitu Bapak Ibu. Jadi yang penting sintaknya ini, konsepnya itu yang harus dipahami, karena dia mirip-mirip ya. Kalau kita nggak teliti kan semua kayaknya benar gitu ya. Jadi kita lama-lama terbiasa Bapak Ibu bisa melakukan ini latihan seperti itu. Ada, kita lanjutkan atau ada lagi yang mau ditanya? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan. Pada sebuah sekolah,
Para guru bekerja sama. Di sini ada keywordnya yaitu sekolah guru bekerja sama dalam mengembangkan sikap empati sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Hal ini menunjukkan keragaman kemampuan dalam empati. Berdasarkan deskripsi mana Bapak Ibu ini? Ini deskripsi itu kasus ini ya di soal. Jadi apa sih? Di sini ada keywordnya adalah Kerjasama. Kerjasama itu sekarang identik di kurikulum Merdeka apa namanya Bapak Ibu? Kolaborasi. Iya, kolaborasi gitu. Jadi kita lihat optionnya. Yang A, metode yang sudah terbukti handal perlu dikuatkan. Yang paling tepat ini kurang tepat ya, karena di sini kenapa kurang tepatnya? Metode yang tepat dalam deskripsi ini yaitu tentang sikap empati sudah terbukti handal. Ini belum masih dalam keragaman, berarti belum handal, tapi kita apa sih yang disesuaikan? Yang B, metode gunakan guru perlu disepakati bersama yang juga kurang ini ya, kurang tepat karena pada sebuah sekolah para guru bekerja sama dan mengembangkan sikap empati siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dengan metode yang beragam. Ini metodenya beragam. Jadi nggak ada kesepakatan bersama, boleh dia, tapi yang penting intinya bekerja sama dengan mata pelajaran yang diampu. Maka kurang tepat yang C, metode yang digunakan perlu diuji untuk menjamin efektivitas. Ini tidak perlu pembuktian karena bukan karya ilmiah atau apa juga penelitian. Yang D, metode digunakan harus membuka peluang kolaborasi antar guru karena di sini ada beberapa mata pelajaran yang diampu. Yang E, metode yang digunakan harus bervariasi sesuai perbedaan individual, sedangkan kolaborasi tidak mungkin individual. Membedakan individual. Iya. Maka tepatnya adalah D. Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum, lanjut. Lanjut, Bu. Melihat dari kata kuncinya ya Bu ya. Ibaratnya. Iya, Pertama. Lanjut, Bu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, lanjut Ibu. Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, Bu. Yang 5. Agak kecil suara Ibu. Ibu Apri. Kecil. Pas aja, Bu. Sudah jelas. Ya. Seorang guru memperoleh data bahwa pemahaman konsep kelas 8 SMP Pelita Rakyat aditif pada makanan masih rendah. Nah, jadi di sini keywordnya apa Bapak Ibu? Kita keywordnya nggak usah lihat, yang jangan Bapak Ibu untuk pedagogi itu jangan dibawa ke pribadi kita. Kita harus profesional mencari solusi yang tepat gitu Bapak Ibu. Kadang kita bayangkan ke diri kita karena kita seorang guru kan, padahal belum tentu benar gitu kan. Kita mencari yang keprofesionalan. Jadi carilah yang sesuai dengan konteks di soal apa yang diminta. Jadi di sini yaitu ada data, dia ada data bahwa pemahaman kelas 8 ini tentang zat aditif itu
makanannya masih rendah. Iya, itu keywordnya. Jadi guru mau melaksanakan PTK. PTK itu apa kepanjangannya Bapak Ibu? Penelitian tindakan Penelitian kelas. tindakan kelas. Ya, penelitian tindakan kelas. Maka apa sih yang ditanya ini adalah ini PTK-nya sebagai Racu yang ditanya itu ini. Yang ditanya di soal apa? Refleksi. Refleksi. Nah, dalam kegiatan refleksi itu kan sudah di akhir ya Bapak Ibu? Di Ya. akhir sekali. Ya, sudah di Akhir akhir. akhir pembelajaran. Iya, kita lihat ya, PTK itu adalah penelitian apa sih yang PTK itu kan dimaksud untuk memperbaiki. PTK itu tujuannya ya untuk memperbaiki. Ya kan, Bapak Ibu, memperbaiki kualitas pembelajaran. Iya, dari suatu pembelajaran. Jadi dalam PTK itu untuk memecahkan permasalahan. Memperbaiki kualitas pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Setelah itu ada 4 tahapan dalam PTK. Ada 4 tahapannya. Pertama itu adalah observasi. Observasi. Kita kan mau membuat sebuah judul kan kita mengobservasi dulu di awal ya Bapak Ibu. Apa sih mengamati dalam membuat studi kasus? Mengamati dulu, mengidentifikasi masalahnya gitu ya Bapak Ibu. Iya, menganalisis. Nah, jadi itu yang kita lakukan yang pertama. Setelah itu yang kedua, iya. Oke, pertama observasi. Yang kedua itu adalah apa yang kita lakukan yaitu perencanaan. Perencanaan setelah kita sudah dapat yang mau kita lakukan penelitian, misalnya model pembelajaran. Model pembelajaran itu dia harus misalnya PBL. Jadi PTK itu minimal berapa siklus Bapak Ibu? 2 siklus. Iya, 2 siklus. Apakah boleh kita ubah model pembelajarannya? Siklus 1? Tidak bisa. Tidak Ya, bisa. harus satu model. Itu konsepnya ya. Satu model saja. Iya, karena dia akan berbeda semua analisis datanya. Perencanaan, dalam perencanaan itu keywordnya adalah membuat apa yang mau kita buat di situ, RPP atau menyusun apa media dan sebagainya teman-temannya. Baru yang ketiga itu adalah pelaksanaan. Dalam pelaksanaan PTK kita ini di sini yang pelaksanaan awal kita biasa meminta siswa melakukan suatu kegiatan apa yang mau kita lakukan, kita teliti. Melakukan kegiatan ini adalah di siklus awal ya kan Bapak Ibu. Jadi di siklus awal kita melakukan kegiatan baru yang selanjutnya kita biasanya PTK lanjutannya kita bisa menjadi guru model. Bisa menjadi guru model atau teman kita juga bisa mengamati guru model. Mengamati guru model atau teman kita amati. Baru yang terakhir, yang keempat, inilah dianya refleksi. Nah, di proses refleksi kita harus menganalisisnya. Dalam refleksi kita menganalisis ke siklus selanjutnya. Jadi coba kita lihat yang A membimbing siswa dalam mengumpulkan data percobaan. Kalau ini masuk ke tahap mana Bapak Ibu? Nggak nampak dalam ini Ibu.
Membimbing siswa dalam mengumpulkan data berarti pelaksanaan ya kan Bu, Pak? Pelaksanaan. Iya, Perencanaan. membimbing Bu, membimbing siswa dalam mengumpulkan Pelaksanaan itu. Pelaksanaan. Iya, dia masuk Membimbing itu ke pelaksanaan. pelaksanaan. Proses Ini pelaksanaan. mendeskripsikan pengalaman belajar siswa mulai dari stimulus sampai menarik kesimpulan. Dalam mendeskripsikan ini kan berarti ada proses proses penjelasan dari kegiatan yang dilakukan. Nah, inilah masuk ke dalam kegiatan Refleksi. refleksi. Karena dia di sini menganalisis, mendeskripsikan selanjutnya prosesnya. Yang C, membimbing siswa dalam menyimpulkan data. Pelaksanaan. Iya, ini masih pelaksanaan praktikumnya ya kan Bapak Ibu? Oke, selanjutnya membimbing siswa menentukan manfaat. Ini juga masih pelaksanaan. Merancang prosedur. Perencanaan. Perencanaan, betul. Jadi yang tepat adalah Refleksinya. iya, refleksinya Bapak Ibu. PTK ini masuk Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Karena refleksi itu dia menganalisis proses siklus selanjutnya. Mendeskripsikan. Bu, observasi tadi apa, Bu? Apa Pak? Observasi tadi, Bu. Observasi ini pengamatan, Pak. Oh iya, Bu. Mengamati. Iya, mengamati, pengamatan, mengidentifikasi masalah. Ini dia masalahnya. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Bu. Bu, apakah tahapan PTK itu samakah dengan alur PTK? Kalau alur kan dia lebih luas lagi ya, Bu. Kalau ini kan, kalau ini sintak dia dalam kita sintak dalam membuat proses PTK-nya, Bu. Kalau alur kan dia kembali lagi ada siklus 1, siklus 2 gitu ya, Bu. Oh, iya Bu, saya tengok kan Bu, di situ kan Ibu buatnya 4 tahapan PTK. Ada yang saya catat, yang saya cari kan Bu, alur PTK. Tetapi tidak tahu saya bagaimana perbedaannya. Cuman kalau di alur PTK ini Bu, perencanaan pertama, yang kedua pelaksanaan. Ganti baju saja di sana, ganti baju, atur sendiri now. Yang pertama alur PTK-nya Bu, pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Sama dengan itu, makalah saya tanya apakah sama alur PTK dengan tahapan PTK? Gini Bu, Gitu, Bu. itu sebenarnya gini, kalau dalam konsep buku memang yang pertama itu perencanaan gitu kan Bu. Tetapi kalau kita dalam tindakan kita sesungguhnya konsep dalam sebuah kegiatan ini kita sebagai karya ilmiah kita guru, kita kan sebelum merencanakan kita harus mengobservasi dulu. Dalam observasi mengamati dulu, mengidentifikasi sebelum kita bisa merencanakan gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau dalam konsep buku memang dia siklus PTK itu yang pertama itu perencanaan, observasi ini dia di dalam prosesnya kan gitu kan. Sebenarnya supaya kita lebih memahami dalam kegiatan yang mau kita lakukan, observasi itu di awal dulu, melihat dulu apa sih yang mau kita lakukan tindakannya gitu Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Lanjut. Bu, itu ada model Terima kasih, Bu. boleh dijelaskan tidak Bu? Apa itu Bu? Di dalam, walaupun tidak berkenaan ya, di dalam soal itu kan ada model discovery, boleh dijelaskan tidak? Materi discovery. Model discovery. Oh ini discovery learning ini ya Bu ya. Oke, kalau discovery ini sebenarnya hampir mirip dengan inquiry. Inquiry. Ya, dia sama dengan dia dalam memberikan rangsangan stimulus. Jadi discovery itu model pembelajaran dia
dengan memberikan rangsangan stimulus, Bu. Ya. Jadi ini sebuah model pembelajaran, ini adalah bagian dari sebuah inquiry juga. Kalau dia inquiry kan ada hipotesis. Jadi kalau discovery itu dia model pembelajaran dengan pemberian rangsangan. Tingkatnya, Bu. Memberikan stimulus dia. Atau rangsangan. Untuk sintaknya nanti materinya saya share ya, Bu. Ada beberapa model yang sering masuk di UP, itu biasa nanti saya kasih materi khususnya ada untuk tambahan Bapak Ibu untuk membacanya ya. Ya, Bu. Ini aja untuk dasar dalam dia. Enak tuh kalau udah dicoret-coret kayak gini, Bu. Maunya direkam ini di apa? Nanti filenya ini saya upload di tempat yang tadi fasilitas tadi sebagai bahan bacaan. Ya, Bu. Iya, itu ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya kembali ya. Iya, terima kasih, lebih Terima enak. kasih, Bu. Bisa mengulangi kita, Bu. Iya, Ya. betul. Itu harapan kami Bapak Ibu bisa pelajari, di soal-soalnya bisa di print, dioret-oret, boleh diskusi, di screenshot kan misalnya ini nggak paham, boleh kita diskusi. Biar bercoret-coret nanti ngirimnya, Bu. Retaker, Bu, udah cukuplah sekali. Iya, kalau bisa jangan ada retaker Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lulus semua. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Iya, Bapak Ibu harus yakin, lulus dulu, yakin berproses, insya Allah lulus, yakin Harus lulus, amin. Oke, Bapak Ibu sampai sini aja pertemuan malam ini ya, udah jam 9. Besok kita jumpa lagi. Boleh. Ya, Bu. Besok kita jumpa lagi. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Jam berapa besok, Bu? Jam Iya. 7 ya, Bu. 7.30 Kirim ya, aja Bu. pakai coret-coret tuh ke kami, Bu ya. Iya, tadi kan kita di awal materinya makanya singkat kan mengenalkan aplikasi, baru tadi ada yang bingung masuknya. Jadi besok kan tinggal ke soalnya ya kan Bapak Ibu. Iya, Bu. Sini, Nak. Iya, Bu. Kalau bisa malam lagi. Terima kasih, Bu. Iya, memang malam Bapak Ibu, kita meet-nya memang malam hari karena memang kita kan punya kesibukan masing-masing. Bapak Ibu sibuk. Oke, makasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sampai ketemu besok malam. Iya, sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Tetap Sini, Nak, sini. semangat. Besok ada soal PCK, Bapak Ibu sudah tahu ya kan masuknya bagaimana, tetap NISN-nya tetap, cuma beda nanti kode ruangnya aja ya, Bapak Ibu tetap Bu semangat. Apri, Oke, Bu. Terima kasih, Bu. izin bertanya sedikit Bu Apri Boleh penutup. Bu Emi, ya. Ya, ini masih lanjutan yang siang tadi saya sempat nanya masalah best practice sama refleksi itu. Yang kita buat best practice sama refleksi itu sebelum kita PPG gitu Kak Bu? Iya, betul Bu. Sebelum kita PPG. Jadi best practice itu Bapak Ibu buat aja sendiri, dikondisikan tanggalnya sebelum PPG. Walaupun baru dibuat, saya juga dulu gitu, walaupun baru dibuat saya buat aja, kita kondisikan, namanya kan kita memang membuat sendiri dan hal yang baru kan nggak ini kan, kita kan nggak tahu. Kita buat aja dikondisikan sebelum PPG, misalnya Bapak Ibu PPG 2023 bulan 9, berarti bulan 6 masih berlaku, atau 2022 juga dibuat nggak apa-apa. Oke, berarti tahun 2022 lah bulan kalau kami yang sekarang. Itu best practice tuh harus dibuat Kak Bu, kan ada pilihannya PTK, best boleh practice gitu ya. salah satu boleh PTK, boleh satu aja Bu, yang penting jangan ada yang kosong, poin 1 sampai 4. Karena kan best practice sama PTK ini kan satu kesatuan gitu ya, boleh pilih berarti Bu ya. Kalau ada kalau ada dua-dua bisa juga Mbak ya. Gimana Bu? Ibu Bu Apri mau tanya. Diupload dua-dua, misalnya PTK-nya ada, best practice-nya juga ada. Boleh diupload dua-dua, saya ada dua-dua, saya upload dua-dua nggak apa-apa, nambah nilai Bapak Ibu, sayang kalau udah dibuat diupload aja. Yang ini Bu. Tahunnya Mbak Bu Apri, tahunnya berarti mundur ya, bukan tahun 2024. Enggak Bu. Kalau buat best Jangan. practice. Jangan, karena kan untuk UKIN itu sebelum kita portofolionya ya, untuk portofolio itu bukan saat kita PPG, tapi kalau untuk
proses pembelajaran video nanti untuk videonya iya yang 2024, untuk RPP, untuk video ambil ulang iya yang terbaru, tapi untuk portofolio, namanya portofolio kan kumpulan rekam jejak kita selama kita mengajar 3 tahun terakhir gitu Ibu, sebelum kita Berarti PTK juga begitu, Bu. Tahun kemarin. mundur. Iya, tahun 2023 pun di bulan-bulan 5 Ibu kan belum PPG kan, belum terpanggil kan? Oke. Bulan bisa. Yang penting sebelum PPG orang Ibu panggilan gelombang 3 kan di bulan-bulan 9. Berarti setelah dibuat gitu. Yang kita refleksikan tuh apanya Bu? Misalnya RPP-nya kah atau apa gitulah? Iya, untuk refleksi itu ada contohnya di UKIN, Bu. Saya di fasilitas. Refleksi diri Ibu apa saat pembelajaran itu bisa dimodifikasi aja, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nanti lagi bertanya Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti saya ajukan di grup lagi. Japri, Bu. Iya, boleh di grup. tanya, Kalau Bu. di grup Japri. semua membaca, boleh Japri yang mana? Japri boleh Bu ya? Boleh, Bu. Iya, saya takutnya nggak boleh, makanya saya di grup terus. Bu Apri mau tanya. Iya, Bu. Inovasi baru itu apa, Bu? Inovasi baru. Inovasi baru ini bisa kayak alat-alat praktik. Selesai itu. mungkin. Atau kalau bahasa Indonesia kayak Iya. pantun, boleh. Iya, Kalau Bi. matematika kayak alat-alat sederhana, boleh. Modul Kalau- ajar boleh, Bu. Boleh, Apri. Bu. Boleh. Oke, media pembelajarannya, Bu. Iya, boleh. Berarti Inovasi itu terbarukan. kalau media pembelajarannya itu berarti Loh. bisa PPT ya? Tes. Iya, Bu. Di KPD. kondisi, sebelum PPG. PPT itu bisa masuk kok, Bu? PPT boleh. Misalnya kan Ibu buat PPT-nya pakai suara, boleh, Bu. Nggak apa-apa. PPT buatan Ibu sendiri boleh-boleh aja. Yang penting dibuat surat apanya nanti. Kayak Pengesahannya. surat pernyataan apa ini karya saya sebagai Dari referensi. kepala sekolah. Iya, penguatannya dari kepala sekolah. Itu Surat ada pernyataan itu mintanya dari mana, Bu? dari sekolah Surat kita. pernyataan itu sekolah. dapat dari mana? Oh, dari sekolah boleh lah. Iya, iya. Iya, terima kasih, Bu. Kasih lah Bu sudah meluangkan waktu untuk kami. Sama Terima Bapak. kasih Bu Apriana Iya, Bapak Arum. atas waktu dan caranya. Mohon maaf jika banyak Terima kasih, Bu. pertanyaan di Insya Allah grup. lulus semua. Iya, Bu, kami mohon maaf. insya Allah membantu Bapak Ibu semua untuk sukses Pak MPPG, dan kami memang berniat kalau kan terkadang informasi ini nggak tahu Pak, dari LPTK sendiri kadang masih belum menginfokan apa-apa, kadang belum Bu, LPTK kami belum dapat info. Oh, Ibu udah dapat, ya itulah gunanya bimbel gitu kan, mencari informasi di luar dan menginformasikan gitu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, yakin lulus, dan kita besok jumpa ke soal PCK dan Zoom malam hari ya Bapak Ibu. Iya, tadi saya nggak bisa masuk, Bu Apri. Sudah Terima berapa kasih. kali saya coba nggak bisa. Iya, itu kalau tidak bisa masuk di reset. Hari ini masih ada waktu untuk mengerjakan SJT 10 soal. Cuman waktunya sebentar kok, 10 soal dalam waktu 20 menit. Berarti boleh ya? 30 Boleh, menit. boleh sampai setengah 12 Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Apri. Mohon izin Terima kasih. dari Zoom kasih, Bu. meetingnya. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya, Terima kasih, Bapak Bu Ibu. Apri. Terima kasih, Bu Apri. Iya, sama-sama Bapak Ibu.